hasangapon ma bani ni bata ibabong. Pundul makuria mandoring mahita. Puji kita usai Tuhan, mari kita duding haleluya. Nomor 140 ayat sadadas bani tolu. Tangar hitama hatai ni bata nata surat bani Markus Windusia memukah kumbani ayat 30 das subani ayat 50. Sonon maha hatani Tuhan. Ini si Yohanes maha hubani Yesus guru ididahanami dosa dahalak na so memangirikun hita mengusir setan. Marhite goranmu. Jadi ilarang hanami ma iya halak ni naso kita ay irikon. Jadi nini Yesus ma ulang malarang hanima iya ay halak na mambayan horja haguguhon marhite goranku sing tumaram pahirion ni ahu. Ay naso malawan hita hasomanta doay. Nasitong nuhatakon benima, na memberahanima bah inumon sasangkir ibagas goranku, halani Kristus si madahanima, seng namago upah ni ay. Tapi barang isi na mambayan sangsi sada kubali na etek-etekon, na porsaya bakku, diaran ma igatungkon losung batu bani burgok ni, laho mangunup konsi hubagas laut. Anggo sangsi ho halani tanganmu, protap main. Ay diarando marsada tangan ho masuk ku haguluhon. Kubani merdua tangan masuk ku neraka. Hubagas apui nasora ramilo. Bani iyanan nasora mati gilok ni anjaha nasora miloh apuini. Anggo sangsi ko halani nahemu protap main. Ay diarando tepang ho masuk haguluhon. Kumbani
namarnahe dua yang bukun ho hubagas neraka. Bani ianan nasora mati gilok ni, anja nasora mitup apu ini, anggo sangsi ho, ibahen matamu pusit kon main. Ai diaran do marmata salopah ho, masuk tu harajon ini bata, ulang mardua mata ho, yang bukun hu neraka. Bani ianan nasora mati gilok ni, anjaha nasora miloh apu ini. Ai maningun garamon do haganup marhiti apui. Namarguna do garam ai. Tapi anggo mamberde ini ahama bainon paporat pun ai. Saya margaram mahanima anjaha mardamai sama hanima. Amin. Mandoring maita. Pai mga mandoring hita, itangar hita lobe ay mga persembahan pujian hambanin seksi Bapak.
Puji ta usai tuata, marhite doling haleluya, nomor 450 ayat sada das bani tolu. Riap may tazongjong. Saksyon hita mga porsayon tain, songon na sinaksyon ni haganup halak na porsaya, bani sabta nohon. Aw porsaya bani ni bata bapa, pargogo na sa tarimbang, na manopalangit pa konta nohon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni bata na sa sadain, indo Tuhanta, na tibunuh ko ni si Maria, sangga na bihaliapan, marhiti to na pasing, na manaron na paringit, bani panorong is Pontius Pilatus, ipasilangkon, mati ang jahay tanong, turun ho gurin turo, kulak manggulo humbay na mati, banyari patuluhon. Naik ku surga, anjahun dulu isa munin ni bata bapa, pargogo na sa tarimbangin, hunjay mulak magira, laho mangumi halak na manggulo, pakon na mati. Au porsaya bani tundi na pasing, bani kuria pasaran na pasingin, parsawar ni sagara na pasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpunya kula, pakon bani haguluhun na sadoka ni dokah ni.
Amen. Pundur makuria, panduring mahita. Menurut saya, puji Tuhan marhite during haleluya, nomor 372 ayat sadadas bani tolu. Riap mahita jongjong. Martong gumahita. Ham Tuhan Bapa namin na marayan negeri atas. Malas tumang duhur na Bapa ibani kibaktian ibadah namion. Boy hanay mertupu. Janah mardalan ibagas nadiar. Terima kasih Tuhan sembahku na ibamu. Maritiyo ni pasu-pasumu benang. Sunay doon mga Bapa, itong gunonan gubamu, ibani Bapa pendeta, Edison Munte, nadopsir-sir, paras kunahatan ni Tuhan, ibagas ibadan nami sa daron Bapa Gerizawan. Sa marapasu-pasu mahamtong-tong, ibani Bapon Bapa, ibani lansia, at api emeritus. Isa pitong pelayanan ni Bapa, seha matong-tong na masumasusi. Sunay ahagi keluarga, siya matugtong na mapasok-masok Bapa. Rosi tunggon hanay do huma Bapa, kubani pendeta resort nami. Ay mapendeta Richard Siburo, pakon pendeta Raja Sinaga. Pakon
inang penginjil Lestaria Buruda Manik. Sabar pasu-pasu mahmudi pendeta namion Bapa, sunai penginjil nami. Agi pisasi di Marianan, sunai huma agi keluarga. Saya pasu-pasu ham tong Bapa. Sunai du huma itong gunahai du huma Bapa. Hubani pengadaan gedung gereja. Neja Bapa iba bani pengadaan gerejaon. Bu itu mang dupe utang nai Bapa. Halanyai mangindu pengurupian, mangindu guguh, mangindu hasa dan nyuh hanai tong kubamu. Sehama tong nama sumasu hanami slong hanai sada jana mampere hanami rusi pikiran. Asebu Tuhan hanami torsa ibagas mandalanghon atape marangi bani utang nami gerejon Bapa. Porsai hanai Bapa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang indah untuk semuanya ini. Tunggun hanai do mahu bamu Bapa, nyombani kuremu, ai mazire simaringga, pakon andri munte. Saya pasu-pasu ham Bapa, sunai agi keluarga, nama rawat si dia. Janganlah hasil karyanya Tuhan selalu menopang mereka Bapa. Sunai do homa, tunggun hanai do homa Bapa, bani pelayanan gerejamu, ikuriaon, baik mai PMJ, si tua, sebagai samas pasu-pasu ham hanai tong Bapa asyik tong melayani sesuai dengan kehendakmu Bapa. Tunggun hanai do huma kubamu Bapa, kuriamu, bani horja, bani usaha, siganuk ari. Apa profesi ni kuriamu Bapa, semar pasu-pasu maham tong. Jadi gon hamma horjan sedia atau usaha sedia na jadi berkat. Sunai do huma Bapa nyumbah ni kuriamu itunggon hanami baik na sekolah saya berhampan habentaran tosi hikmat na humbamu agi piiza sekolah sedia Bapa. Sunai do tunggon hanai do huma Bapa nyumbah nami nalapay dabutan hurja pakon nalapay dabutan jodoh. Mengelak hanai humbamu Bapa. Perpasu-pasu maham tong. Siapa tuduh kam dalam Bapa, bani horja ne nurah syukurmu, lebih ham bersedia. Jangan ada buatan jodoh, na sesuai atas nafsi badan, na humbamu Bapa. Sunai dohoma bani dosa nami Bapa. Misalah kun hanami lulubimu, minta ampun hanai Bapa. Serap kamay, asitalub jana layak ka nami lulubimu. On matonggo ni beras kanay basederon Bapa. Marhite nakmu Tuhan Yesus Kristus sopkana jol ham tunggu elek lamion. Amen. Ham Bapa nami na inaguri atas. Sana pasing magoranmu. Ajari ham mahanami lau papasikon goranmu. Marhite hon nasirsir hanami manangihon. Akon makurjaon hakamu ibagas buluh nami. Seroh maharajaonmu. Saya saut maharasunurmu inaguri tungahon songon na inaguri atas. Tungduimu nama kasing Marianan ban nami. Ase ipatugoy hanami lahu pataridah kon tanda-tanda ni harajonmu. Akon pasaut kon harosuni urmu itanoon. Marhite pambalusion apa pangabak na taluk ilobemu. Berhamma ban nami sadari on hagaluan ari-ari. Ajari hamma hanami aselambin mangida mananda jana memboto napita hamdo harohani haguluhan nami asaya maspon hanami bueni silayak-layakmu nadui deren pakon nasihol bereumu pe pada nami Sasap hamma dosa nami songon panasap nami bani dosa nya soman namar dosa dupak hanami ajari hamma hanami matulungi asuman nami Songon pakaholongimu banami, asena dia ibaid hanami balus nina jahat, lamar subil, lamar domdom, lamar pamapas ni hanami bani soman. Pargogoi ham hanami, ase tongtong membalusi ham, jana makaholongi hasuman. Ulang hanami bubay ham huparlajuan, palua ham mahanami humbani pangago. Ham Tuhan ay bata, Parorot anjahapan mudu-mudu hama hanami, lahu malepangi dosa pakon siding ni sibolis, ase monang hanami mangimpang pangaguin.
ay hamdo si madara jaon, pakon hauguhon, apa sangapon sa dukani-dukani. Amen. Dun makuria mandoring maita. Puji da usai tuat marhite doling haleluya. Nomor 27 ayat sada pakon 2. Sonari tangar hitama ting-ting ni gudata banisa minggon. Salom Mabata Ganupan. Kegiatan jemaat GKP Harapan Indah dalam seminggu ini. Hari ini, setelah ibadah minggu, akan dilanjutkan pembekalan untuk pembinaan seluruh anggota jemaat GKP Harapan Indah yang dilayani oleh Bapak Pendeta Edison Munte. Mohon kiranya agar jemaat boleh mengikutinya, boleh hadir. Jemaat yang tambah telah diterima jemaat yang baru dari jemaat Cililitan. Nama Bapak Triando Saragi, Inang April Listianti, Boru Purba. Seorang anak Aprilia Gendis Putri Saragi. Napa duahon. Hari ini materi Klasidi akan disampaikan oleh Bapak Purhanger Harapan Indah via Zoom jam 17 WIB. Ketiga, sermon guru sekolah minggu distrik 7 dilaksanakan hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 pukul 19 WIB via Zoom. Narasumber Pendeta Yeni Purba. Napapathon. Sermon Hademuan Majelis Saresot Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 Oktober 2024 melalui link Zoom pukul 19 WIB. Yang kelima, pertemuan rumah tangga akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB. Ambilan Bapak Situa Mewah Sinaga,
Agenda Samas Asriani Silangit, Pambuan Doding Situa Fridona Tondang. Model C, tuan rumah keluarga Situa Ferry Nelson Sinaga Boru Purba bertempat di gereja. Naponomon. Ibadah doa pagi dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 5 pagi via link Zoom. Petugas renungan Inang Situa Betname Munte. MC Bapak Situa Detin Simaringga. Doa syafaat Samas Asriani Silangit dan Bapak Rudiwat. Yang ketujuh, bagi keluarga jemaat GKPS Harapan Indah diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan bagal nihur bulanan ini untuk sinode pusat 60%, untuk resort 15%, untuk jemaat 25%. Sehubungan dengan program kerja GKPS Distrik 7 akan dilaksanakan tugas mimbar pelayanan PMJ Pakon Guru Sekolah Minggu pada hari Minggu 6 Oktober 2024. PMJ GKPS HI bertugas di GKPS Tiga Raksa dan yang bertugas di GKPS Harapan Indah adalah PMJ GKPS Purwakarta. Sekolah minggu yang melayani pada saat itu KSL Serida Cipayung, Kak Romasari Boru Purba, Kak Ana. PMJ Parambilan Situa Mewah Sinaga. Paragenda Inang Situa Betname Munte. Pandoding Inang Samas Juliani Saragi. Nah, Pasupulukon. Tim penggalangan dana GKPS Purwakarta akan melayani kesaksian pujian di GKPS Harapan Indah hari Minggu 6 Oktober 2024. Pelantikan tim IT dan pelantikan panitia Natal akan dilaksanakan pada Minggu 13 Oktober 2024. Selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun seminggu ini. Yang pertama, Inang Citra Gracia Lestari, 23 September. Kehadiran sermon majelis GKPS HI Rabu 25 September 2024 boleh kita lihat di warta. Yang 13, kehadiran majelis dan jemaat pertongguan GKPS HI 27 September 2024 yang hadir majelis 15 orang, jemaat 13 orang. 14. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk menjabui pertonggoan, berikut daftar yang belum menjabui di tahun ini. Dimohon kesiapannya mengisi waktu yang disediakan. Kita boleh lihat di warta. Laporan keuangan. Keuangan jemaat GKPS HI tanggal 29 September 2024. Total pemasukan minggu 9 juta. Total pengeluaran minggu 1.460.000. Saldo minggu sebelumnya 43.470 rupiah. Saldo akhir 50.584.470. Keuangan Kuria GKPS Harapan Indah. Subtotal pemasukan samingguan 17.351.000. Subtotal pengeluaran saminggu 16.356.78 rupiah.
Total pemasukan minggu samingguan 1.994.722 rupiah. Saldo minggu sebelumnya 6.915.968 rupiah. Saldo akhir minggu 8.610.680. Uang na masuk bata samingguan. Persembahan bulanan pertama dari Bapak Keluarga Situa Ricardo Purba 100.000 rupiah. Persembahan bulanan nama Poso Faldo Purba 50.000 rupiah. Persembahan bulanan Inang Ilmi Nurita Boru Sumbaya 100.000 rupiah. Persembahan bulanan keluarga Rudiwat Sumbaya 100.000 rupiah. Bagal Nihur keluarga Bapak Situa Ricardo Purba Pukas Kuria 200.000 rupiah. Janji iman keluarga Bapak Situa Romanson Purba cicilan 500.000 rupiah. Total uang yang masuk 1.050.000. Yang melayani Minggu 6 Oktober 2024. Ambilan Pendeta Vin Subagio Tondang. Paragenda Situa Krisdian Saragi. Doding Situa Darwandi Saragi. Tingting Situa Peri Sinaga. Panggalang 1 Situa Daitin Simaringga. Panggalang 2 Samas Erikson Manurung. Pemerhati Samas Asriani Silangit. Pemusik Alan Munte. Singer 1 Inang Romasari. Singer 2 Robert Purba. Singer 3 Inang Iren Togatorok. Model ibadah A. Kesaksian pujian sektor tambah BDS. Multimedia tim IT. Kelas kecil MC Kak Iren, Firman Kak Kiki. Kelas besar MC Kak Ana, Firman Bang Aldo. Demikianlah ting-ting kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau boleh memberkati kami dan boleh kami beribadah hari ini. Tuhan, mari Engkau campur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan pelayanan kami Tuhan. Begitu juga Engkau berikan rezeki yang berlimpah bagi kami Tuhan, agar boleh kami memberi kepadamu dan boleh terlaksana segala program kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terlebih dahulu ampunkan dosa kami Tuhan, yang begitu banyak yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima mandoring hita, itangar hita, paima mandoring hita, itangar hita dulu ambilan, waktu ni aima Bapak Pendeta Edison Munte. Pujita duata marite doring haleluya nomor 207 ayat sada dasbani tolu.
Kurian na hinalongan ni Tuhan, martonggo mahita, mangindo pangurubyon ni Tuhan taman jalo hatani. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Idiluham hanami kuriamon, marhasadaon pakon ham. Sonai homa hanami marhasadaon galupan ibagas hidup ni hurmu. Ipasirsir hanami diri nami Tuhan. Aseham mangisi golu nami marhiti hatamu. Ase kuasa ni hatamu marhorjai bagas diri nami. Sirsir hanami pasaut kon harason ni hurmu ibagas golu nami on. Tondui muma mangajari hanami manjalo hatamon. Sihat kon hamma hatamuon kubagas uhur pakon pusu-pusu hati-hati nami. Terima kasih babamu Tuhan. Itonggo kanami babamu Bapak Thomson Marpaung sangga irawat di rumah sakit Bekasi. Kolong hatimu Tuhan. Roh maham mangurupi na inalongan namion pakon keluargaan, mangurupi tim medis, memberi hamalumon, gugu melawan kuasa ni nabori, jana pamonang konsi. Sunai umat Tuhan, tunggu kanami asaman namin na marulang tahun sa darion, inang Citra Gracia Lestari, 20 hurmu, bani malas niur na binarimon, pahot kam malas niur ni patugu ko na porseon ni ibamu, bagas Jesus Tuhan namin. Balot siyang matong weleglet namin Tuhan. Saya harus sukon hamma, hata ni pamangangki, pakon pamikir-mikirion ni huru, ham jahuba ni batakku, anja batar-batarku. Amin. Ambilan bata bani minggu sadarion, ibuat humbani Psalmen 124 ini. Psalmen 124 ayat 1 dan subani ayat 2. Bukan sama Bibel na siyam. Pakon bo bani HP lang para mahuwa. Psalmen 124 dah ayat 1 dan subani ayat 2. Ya kan buru? Udah ready? Oke lah. Dong depe sabar na siyam. Anong doon na mamarek sa handphone ni asok-asok. Nasyamper babonin doon ma. Anong doon sabar hita. Jadi perlajari hita sabar. Ulang-ulang na magkataon ni bagus ini. Lalap dua ini rumah. Ang sabar. Kan hukawah ko doon na siya, huboto dope adong nalape sa lose. Kan begitu. Porhanger dong, mabuhay matong masa porhanger lang buhay kan. Mga ito. Okay. Ubasahon maburu. Friend, so boleh saya bacakan? Hah? Iya, begitulah. Ubasahon madang. Psalmen 124 ayat 128. Doding lahotak ko kumbani si Daud. Ambit lang jahuba makasomani hita. Sonai ma patut hatahonon ni Israel. Ambit lang jahuba makasomani hita. Sanggah roh halak mangimbang hita. Saibon duton ni do hita manggolu. Sanggah gajak ringis ni sidea dopak hita. Ayub konon nibah do hita, anjaha landaun nibah marbagal. Lakopan nibah marhasak do tonduita. Tongon. Napuji majahuba naso mangondos kon hita, gabe si sorohon ni ipon ni sidea. Malua do tonduita songon manuk-manuk. Humbani sambil ni persambil, rotap do sambil, gabe maluak hita.
Pangurupion bata ay may ibagas koran ni Jehovah na manapalangit pakon tanahon. Bisa ditayangkan semua Pak biar kita baca bersama-sama. Sebab ini gaya bahasanya agak lain sedikit. Sudah rumah itu mampasau ganupan. Doding laut aku dua-dua tolu. Berarti saru baru cara teman bahasa ai, langadong na salah. Adong di jog guru, ada guru di sini. Siapa? Oh, ada kata-kata sulit baru yang tidak kau mengerti. Apa itu? Sambil itu jerat. Kan ngolau membuat di hutan nasiam kan ibaid do jerat ado sambil siding. Nah, anggo Yahuduan Quran ni siding. Ada siding jerat menangkap burung itu. Bisa jerat itu apa namanya seperti plastik atau tali, tapi bisa juga seperti lem apa ada Qurannya supaya lengket di situ kakinya dan ada perangkap, boleh juga. Ada juga seperti lem diletakkan di sini, apa namanya itu? Pulut. Jadi lengketlah kakinya di situ. Kalau lupa yang bikin itu, bisa mati di situ burung itu. Kalau dia tidak lupa, dia bisa tangkap burung itu. Aima, terjadi perubahan. Jadi terus mengerti, saling mengerti kita ya. Guru apa kau nang? Hah? Ya, bukan pasar bapak. Terima kasih Pak, pasar ibu doang. Ya, selamat hari Minggu Bapak Tagaduban. Horas ma. Nah, ay mada. Aku maras do huruf sa darion boy pa jupa pa kon nasyam. Ngay do. La kubota te sonah do. Ay purangar do makatahon ko bani padida. Asya hujon. Ay do. Mada. Ya. Sabar na siyang kita. Ulang magobuso kau. Sehingga lebih buku kok jual. Ya. Puji Tuhan maboy tapa jumpa. Jadi songon hatani para pesalmenon anggulang Jehovah mengurupi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalau bukan Tuhan yang memihak kita. Jadi yang sadari untuk hari ini saja dulu ya. Tutu tahun otom mo Tuhan. Anggulang Jehovah mengurupi kuriaon langboy iceton 50 juta. Kurang lebih lah perhitungan ko lah itu kurangnya. Ya, masih sip na siyam. So na lang tongon no atahon aigi. Si tuyo maceton. Ise hamdo timna ise siapa? Ay ma, sangkadjo na o piga-piga bulan na salpu, lang ay do, o kan songon na kumuk do, kan begitu, kan harus kita berikan apresiasi dalam rangka memuji Tuhan, yang baik itu kita apresiasi, kan begitu, tapi tetap dalam rangka memuji Tuhan, jangan memuji diri, kan begitu, ayo gitu, makanya kalau tim pembangunan ini, mau bikin bagaimana ini cantiknya mau bagaimana, silakan saja. Asal tetap itu memuji Tuhan.
sehingga tidak terjadi percekcokan. Kalau memuji diri, yakinlah tinggal hanya menunggu waktu akan terjadi percekcokan. Sebab apa? Oh, pedong do harga diri ini. Oh, pedong do harga diri ini. Ai pedong do harga diri ini. Semua mempertahankan harga dirinya. Kan begitu. Makanya hari ini biarlah aku bilang itu. Jadi sesudah kulihat ini, terus ku tambahkan di dalam catatanku. Tiba-tiba ku tambahkan catatan. Oh, jemaat ini dengan memuji Tuhan harus kita berikan apresiasi. Tahu kau artinya apresiasi, Bro? Penghargaan. Itu ada permain bursi payung. Berapa kali 1 minggu dikasih di penghargaan itu kawanku itu, orangnya itu. Haleluya. Kan nenget tidak halani on ambilan on salah sada pemazmur. Dalam kata-kata umum disebutkan pemazmur memberikan pujian kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, itu satu. Tapi kalau dalam bahasa gaul kita buat itu, pemazmur ini memberikan apresiasi kepada Tuhan. Kan sederhana kan? Ini siapa yang namanya? Lupa aku tadi, butar-butar ini. Siapa? Fandri. Oh, kau cucu perembung merah kau yang. Oh, punya dulu anggota jemaatku. Kan begitu. Waktu aku pendeta resort di Rambung Merah. Terima kasih atas musikmu, Pak. Kan begitu. Itu harus sedih. Kan maksudku jangan tegang kali lah malam minggu ini. Malam minggu relax. Namanya bersuka cita. Masa gitu? Nggak benar lah. Payah gitu. Janganlah begitu malam minggu. Minggu yang lewat juga aku marambilan di Hakai Cililitan. Sudah 10 tahun aku nggak marambilan dari situ. Diingat mereka aku dipanggil aku kan. Lu menyisir ke baku-baku. Betul. Tenang dulu. Pamereng munai aku bilang. Kira-kira begitu kan. Karena seriusnya kan begitu. Nah, jadi itulah Bro. Kalau dalam bahasa Alkitab kita sebutkan pemazmur ini memberikan pujian. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, mampus kita semua. Dalam bahasa gaul sehari-hari bisa kita sebutkan pemazmur memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Tuhan. Makanya kita tanya, jemaat ini jemaat yang suka beri apresiasi atau enggak? Kan begitu. Kalau kita mau membangun jemaat ini dengan baik, lebih baik dari yang sebelumnya, bertambah-tambah kebaikannya, daripada Anda mengkritik, lebih baik Anda memuji. Yang dipuji adalah yang baik itu. Dan, nengat lu beda. Tadi Prohanger kasih tugas sama aku lagi, keluar minggu dibikin lagi pembekalan kepada warga jemaat katanya. Ya bolehlah. Tapi situ mewah wakil Prohanger. 3 menit atau marambilan. Asal bodoh. Malah ni ngau cati di zona bilaku. Hubois kodon. Holy tabay huma. Sirsiru na sami tabay holy. Anggonay. Ganuban na hudul na ilobiyon. Namar baju dinas. Namar baju jas. O ganuban. Do na ibang kutolo do tanam yon. Hita mahuli ganuban. Ono. Saya hitung tadi yang hadir ini. Ini 35 orang kurang atau 40. Ini 35. 40 tambah 35, 75. Tambah kami 7 di depan, 82.
tambah yang di sana 4, 86. Jadi kita yang di depan inilah semua nanti membeli nasi bungkus hanya pakai telur. Nasi bungkus pakai telur. Ya, nggak usah mewah-mewah seperti namanya. Ya, sederhanakan saja kan begitu. Iya, nggak usah. Ini, jadi janji kita yang punya jas ini semua, yang punya ini semua, 92 bungkus, katakanlah 100 bungkus. 100 bungkus kan, nah kita lah bayar itu nanti, kasih makan jemaat ini, supaya bisa kita lanjutkan nanti sharing persahabatan kita ini. Iya kan? Setuju guru? Karena kau guru, kamu ikut ya. Kamu ikut ya. Iyalah, kan begitu. Itu namanya ya berbagi sukacita. Ya, kan begitu. Nah, tengoklah pertawan siapa yang ngamala suruh. Sebetulnya sudah selesai ambilan ini. Ya, kalau udah ketawa, udah senang kan? Kita datang ke gereja bersukacita bukan untuk berkelahi. Kan begitu, datang ke gereja untuk bersukacita. Salam, halo, cipika-cipiki semua. Kan begitu. Nanti kalau ku bilang stop, dilaporkan perhangir lagu sama pendeta. Cuma 5 menit dia berkhotbah, tak usah lagi katanya nanti kan begitu. Ya itu pun harus dijaga kan. Kalau minggu yang lewat aku berkhotbah di HKI Cililitan 1 jam 5 menit. Dan berbahasa Toba aku, bukan berbahasa Indonesia. Dipaksa aku berbahasa Toba. Amgodang berbahasa Toba, mangdang tabuk katanya pula. Biar tahu baru Tagalog. Sebetulnya baru Tagalog ini aja pun menyelesaikan itu tadi boleh. Tapi enggak suka aku kalau dia sendiri. Iya kan? Masa dia sendiri banyak kita di sini? Kan begitu. Aiman. Saya buat di dalam catatan saya ini baru itu tadi vote of appreciation. Itulah catatan saya buat. Dalam bahasa gaulnya itu kita sebut tadi ungkapan apresiasi manusia ini pemazmur kepada Tuhan. Dalam bahasa Alkitab kita pakai itu ungkapan syukur, ungkapan pujian kepada Tuhan. Karena itu saya teruskanlah ya. Jadi ini sama Soman, kalau kita periksa teks kita ini, anggulang ambilang jahuba makasomani hita sonaima patut hatahonon Israel. Kata makasomani ini dalam bahasa Indonesia dan dalam secara etimologi dari bahasa Ibrani sebenarnya mau membilang tidak ada kata simalungun, kata memihak. Jadi makanya dalam bahasa Indonesia itu lebih asli dipakai anggolang jahuba memihak kita. Kan memang memihak itu juga makasomani, samanya maksudnya. Tapi lebih dekat kata itu kepada peristiwa yang dialami oleh pemazmur. Sekali lagi, anggolang jahuba, kalau bukan Tuhan yang memihak kita, maka diterangkanlah dalam ambilan ini tadi. Saya buat dulu satu contoh yang sangat sederhana ya. Porini, mesti orang Bukit Belupa. Tahun situ dan Nordamanik lang sama sudah. Oke sama dan Nordamanik pendeta Munte. Serupanya besar kami. Misalkan kalau kita adu boxing 1 lawan 1, kan belum tentu kau menang, belum tentu aku menang. 1 lawan 1. Apalagi kalau 1 lawan 5, siapa kalah? Yang 1 lah kan. Kalau datang berkumpul kami 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Sinaga, Ham, Purba, Damani, Sinaga.
Purba. Nah, seandainya 1 lawan 1 saja pun kita, belum tentu siapa yang menang. Aku ini belum tentu. Apalagi datang kami 5, sudah pasti tidak bisa lagi. Kan begitu. Nah, itulah saya buat contohnya tentang khotbah ini dulu. Jangan terus kau bilang, kau bilang. Karena apa? Belum tentu. Saya buat contoh bapak-bapak ini ya. Bapak-bapak ini contoh. Tidak ada maksudku menuduh, tapi ini contoh saja. Nggak tahu saya siapa bapak-bapak ini suka main judi. Nggak ada, nggak apa-apa, haleluya. Enggak, maksud ini hanya sebuah contoh. Seandainya kita main judi 1 lawan 1, kan belum tentu menang juga. Kan belum tentu. Walaupun 1 lawan 1 sama jagonya. Kan ditentukan oleh permainan itu juga. Seperti orang main bola itu kan 11 lawan 11. Kan tidak boleh dipastikan ini pasti menang. Enggak. Nah, demikianlah pemazmur ini membandingkan hidupnya, pengalamannya pada saat itu. Nah, periksa kita. Kalau kita periksa khotbah ini, Bapak Inang, dia berhadapan. Pemazmur ini berhadapan dengan pergumulan hidup yang melanda hidupnya. Ada 5. Tadi 1 banding 1 belum tentu menang. Dia 5. Mari kita periksa. Ayat 2. 1. Ambilang Jehovah maka somani hita sanggah roh halak mengimbang hita. 1 grup. Kan begitu. Sekali lagi Bapak Inang, 1 lawan 1 pun belum tentu menang. Kemudian suasana orang ini bendutoni do hita manggolu. Coba bayangkan itu Nang. Bendutoni do hita manggolu. Dia akan menelan kita hidup-hidup. Sangga gajah ringis sendiri dia dopak kita. Ada orang, ada kelompok yang mau menghabiskan dia. Yang ketiga, air bah. Kemarin saya baca di Google saya, di WA, itu di Vietnam, angin puting beliung melanda Vietnam. 100 berapa, hampir 200 km per jam kencangnya angin. Gedung yang tinggi pun dihantam sampai roboh. Ini John ayat 4. Ayub konon nibah dohita, landaun nibah marbagal. Ayub konon nibah dan banjir besar melanda kita. Ayat 5 itu, nenget ke periksa hita. Lakopan nibah marhasak dohita tonduita tongon. Lakopan ni bah marhasak. Tahu artinya marhasak buru? Wah, itu kalau air mengalir banjir besar, suaranya itu kan ngeri itu. Dan gelombangnya kan, itulah bah marhasak. Kan bahasa, karena dong marhasak pergi lumbangin. Kan begitu. Gelombangnya seperti tsunami, kan begitu. Kemudian ayat 6 itu, yang kelima. Ayat 6. Napuji majauban naso mangondos kita, si sorohon ni adong nama noroh. Adong nama noroh.
Ada yang mau memakan mereka, menggigit mereka dengan giginya. Untuk mencabik-cabik. Digambarkan ini seperti ada kelompok atau orang yang seperti singa mau mencabik-cabik hidupnya. Kan baiknya sama ya. Kemudian ini pertanyaannya berupa 1000 tadi. Yang kelima atau yang keenam, sering hidup kita ini seperti burung yang dijerat. Isi dingin. Ngobane ki contohna anggo ipuluti manuk-manukai lupa nama bepulutai bisa mati sendiri di situ burung itu. Seandainya pun tidak lupa dia, nanti burung itu kan mau dicincangnya di rumah. Tetapnya mau mati. Mati di tempatkah atau mati dimakan? Nah, itulah. Halanya ini nenget-nenget ke pikir kita sok-sok dah bapak inang. Jadi perpesal menon kan do mapaduga kon 5 hal yang mau semuanya itu kesimpulannya akhirnya ialah mati. Manoroh ila kopi bah. Ada gigi, ada semua itu kesimpulannya ialah 1 lawan 5 akhirnya aku mati. Enggak ada yang lain. Gimana kurangnya? 1 lawan 5 itu akhirnya aku mati. Tidak ada alternatif lain kecuali mati. Itulah ngerinya perjalanan hidup ini. Nah, kalau kita bandingkan itu sekarang dengan kehidupan kita, dalam minggu ini aja baru. Apa yang mengganggu hidupmu? Ada. Ditinggalkan pacarmu kau enggak? Nah, kira-kira begitu. Kan itu bahagiannya yang mengganggu hidup. Ini kan yang mengganggu hidup. Memang puncaknya gangguan hidup yang disebut dalam Mazmur 124 ialah kematian. Mungkin kita belum menuju kepada kematian itu. Tapi kalau puncaknya kematian dalam persoalan hidup ini, nah, aku kasih tahu dulu pengalamanku ya. Siapa mahasiswa di sini? Atau anak sekolah SMA dan mahasiswa? Ada mahasiswa? Nah, jangan malu-malu lah. Hah? 1. Enggak, biar ini aku mau bikin mahasiswa contoh. 1, 2, 3, 4. Oke. Enggak. Gambaran Mazmur 124 ini, saya ingat ini, suatu saya mempersiapkan khotbah ini, saya ingat pengalaman saya dengan seseorang mahasiswa bulan yang lewat. Sekitar bulan yang lewat. Ada seorang mahasiswa datang kepada saya di GKPS Cikoko. Dia sekolah di sebuah fakultas yang bagus lah. Nah, saya bilang, mau ngapain? Aku mau ngomong-ngomong dengan Pak Pendeta. Boleh? Datang kau ke GKPS Cikoko, ada ruangan konsultasi di situ dengan saya. Saya bilang, datanglah dia. Dengan orang tuanya sesudah kami ngomong-ngomong sebentar, saya suruh orang tuanya menunggu. Kami dulu ngomong. Kan gitu. Hei mahasiswa, halo. Adakah kemungkinannya orang pintar tidak lulus? Kenapa? Kenapa? Adakah orang pintar? Jangan saya buat dulu, adakah kemungkinan? Adakah orang pintar tidak lulus? Ada? Karena apa? Enggak, jangan dulu soal dosen. Nah, jangan dulu soal dosen. Kita bicara tentang pribadi. Kalau kau bilang dosen, aku juga dulu dosen. Sebab mahasiswaku banyak yang kalah dari aku. Iya, tanya pendeta-pendeta itu.
Ada pendeta GBKP, pendeta GKPS, banyak yang kalah dari aku. Banyak yang hanya nilai pas-pasan. Tapi barang siapa yang lulus dari saya, nilai pas-pasan pun, saya cek di jemaat sekarang, mereka unggul dari pendeta-pendeta yang tinggi nilainya. Karena itu bagian dari menggocok. Tidak saya buat-buat nilainya kalah. Saya suruh dia datang ke rumah kalau dia keberatan. Kenapa aku tidak lulus? Ini kertasmu nah. Ini kertasmu. Lihat. Semua yang saya bikin ini begini-begini itulah. Udah. Kalau kau keberatan boleh. Makanya kalau ada aku jumpa pendeta yang mantan mahasiswaku, kan namaku Edison. Mereka bilanglah Edison, itu kalah. Jadi mereka buat itu plesetan. Kalau lewat aku, kan kalau nilai E kalah itu Inang Burtagalung nilai E. D minus sedikit. Lulus tapi minus sedikit. Jadi kalau lewat aku bilang, ini ada bapak kita, mari kita sambut bapak kita. Edison. Kira-kira. Tidak marah aku. Kalau mereka, karena di kampus kami itu dulu ada kedai kopi kecil, sini kalian, ayo minum-minum. Bu, kasih minum semua ini aku nanti yang bayar, jangan minta uangnya ya, aku bilang. Itulah, jadi tidak semua dosen itu jelek buruk. Mungkin ada seperti itu, kan begitu. Nah, kembali kita ke persoalan. Apa yang melanda? Mengapa ada mahasiswa yang IQ-nya tinggi kalah? Attitude. Oke, boleh. Enggak. Ini saya mau bilang sama anak-anak kita ini. Ini pengalaman saya bulan yang lewat. Sebenarnya itu yang bulan yang lewat. Kalau sebelum-sebelumnya sudah banyak mahasiswa yang seperti itu saya hadapi. Dia kalah bukan karena dia bodoh. Bukan. Karena ada pergumulannya yang tidak selesai. Naborit Uhur. Tahu Naborit Uhur? Oh. Lain itu sakit hati, lain burit uhur. Anggu isi malungun. Makanya periksa nanti anak-anakmu yang boleh. Kepahitan boleh. Boleh, ada perasaan yang terganggu dalam hidupnya. Jadi nanti bapak-bapak sekalian, kalau anakmu pintar, tidak sukses, cek baik-baik. Buntu otaknya, karena ada pergumulan yang tidak selesai. Ini anak mahasiswa yang datang minggu yang lewat itu sudah semester terakhir. Tidak selesai-selesai. Dia datang. Dan saya tanya, apa maksudmu datang? Ini kita mau bicara tentang apa yang melanda. Karena dalam khotbah kita ini tadi, ada yang melanda. Kan begitu. Nah, supaya relevan khotbah ini, saya bilang, tolonglah ceritakan kepada aku, anakku, keadaanmu, supaya aku mengerti. Kalau kau sudah datang kemari, kau sudah telepon aku, kau datang, saya terima, oke. Tapi kalau sampai saat ini aku nggak mengerti kau. Tapi kalau kau terangkan sama aku keadaanmu, aku akan mengerti. Kemudian dia terangkanlah yang melanda hidupnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia terangkan baik-baik. Sistematis. Memang orang pintar. Pasti bisa bikin sistematis kan? Cerita dia sekitar 1,5 jam. Kemudian sesudah selesai, saya tuliskan semua yang dibilangnya itu. Tuliskan. Inilah yang kau bilang itu tadi semua. Oke? Makanya saya tidak heran kau tidak selesai kuliah. Sebab ini yang menghantam kau.
Ibu itu masuk ITB Anggolang pintar. Saya tanya, bisa masuk ITB kalau nggak pintar? Hah? Bisa masuk ITS kalau nggak pintar? Bisa masuk UNJ kalau nggak pintar? Pasti pintar. Bisa masuk BIDUS kalau nggak pintar. Masuk harapan itu. Inilah. Kemudian sesudah saya tunjuk itu, saya diam. Mulailah dia menangis. Mulai dia menangis. Saya biarkan dia menangis. 10 hal yang dibilangnya itu, salah satu, supaya orang tua waspada ya. Hati-hati orang tua waspada. Salah satu ialah menyangkut orang tuanya. Yaitu, dia bilang huru-huru tamar sahabi bani nembata orang-orang tua. Salah satu ialah, dia sudah merasa sumpah dalam hidupnya. Kemudian, kalau dia melapor sama orang tuanya, Pak, Mak, payah kali hidup ini, nggak bisa, ini nggak bisa. Sudah mengeluh dia. Apa kata orang tuanya? Masa itu aja nggak bisa kau selesaikan? Bodoh kali kau. Dia udah menderita, kita bilang pula begitu. Saya mau tanya. Dia udah menderita loh. Kita bilang pula begitu, gimana? Anggo mangadu-adu mahamu bakku, citaronamu. Anggo pala mau tahu sini. Bodoh maham jadi si tua. Palai bilang boy selesai kamniku. Nah, ada pangapmu. Gimana? Coba jawab dulu lah. Hah? Coba, kita buat contohnya. Mengadu-adu mahamu bakku. Sono tu sitarono kupa tidak sono Jeroma. Ya, bodoh maham. Palai bilang boy selesai kam. Si tua maham ke 20 tahun niku. Gimana? Sakit hati enggak? Makanya hati-hati orang tua ini. Dari yang 10 pergumulannya itu salah satu itulah. Oke. Makin sumpuk rasanya hidup ini. Kemudian saya tanya. Ini biar tahu ya. Supaya hati-hati ya. Sebagai orang tua. Sebab secara umum kita ini sudah ada anak-anak kita SMA ini. Secara umum. Ada yang nembah fakultas. Ini ada fakultas nembah ini. 1, 2, 3. Oke, 4. 5, 6, oke. Nah, saya cek biar tahu ya. Karena kan saya kan slow. Saya kan seorang profesional dalam bidang itu. Saya cek. Ibu, enakku ini ya, tadi kau ini. Kemudian kau tadi udah menangis karena ini, oke. Coba jawab dulu pertanyaan saya jujur, saya bilang. Dengan semua pergumulan ini, beberapa bulan ini sudah begini, dengan semua ini, pergumulan ini, juga dengan orang tuamu, pernahkah kau berniat muncul dalam otakmu untuk bunuh diri? Pernah. Dia jawab, pernah. Nah, mesti ngarong paupai fakultas. Tapi, agelang, age SMA lang mahua. Hati-hati ngomong kepada anak-anak. Kemudian saya tanya. Pertanyaan yang terakhir ini, walaupun yang pertama itu sudah terkejut aku, pertanyaan berikut ini makin terkejutlah saya. Walaupun saya bisa mengerti, itu bisa terjadi. Kapan kau terakhir berencana bunuh diri? Tadi pagi. Untung gak jadi kan? Ya kan? Untung gak jadi. Dia bilang, tadi pagi. Coba ceritakan rencanamu. Salah satu tadi penyebabnya dari sekian banyak penyebab itu ialah karena orang tuanya bilang sama dia, itu aja pun kau gak bisa selesaikan. Bodoh kali kau sebagai mahasiswa. Sudah habis uangku. Memang habis uang kita menyekolahkan. Siapa bilang gak habis?
Tapi ucapan itu kan gak baik. Gimana? Pernah bilang begitu sama anaknya? Pernah bilang gitu sama anakmu? Ingat dulu. Jangan, seandainya ada pun gak soal. Nanti selesai ini kita bicarakan bagaimana menolong. Kan sederhana, gak usah bohong-bohong. Hah? Gitu loh. Itulah dia bilang sama aku, oke. 2 jam lebih kami. 2 jam lebih. Sampai kita buat penenangan supaya itu semua tidak dilakukan. Oke. Itu contohnya. Adakah orang pintar tidak lulus? Banyak. Mengapa? Karena ada pergumulan yang disebut berapa kau nang? Bursarage. Kau pakai tadi istilah akar pahit. Boleh. Itu satu istilah untuk itu boleh. Pergumulan juga boleh. Enggak jalan otak kita ini kalau ada itu. Jadi pemazmur ini dia bayangkan 5 tadi musuh itu yang mau merenggut kehidupannya. Puncaknya adalah kematian. Kalau mahasiswa yang kawanku itu tadi digambarkannya semua hidupnya, keputusannya aku bunuh diri. Kan tetap kematian. Enggak ada bedanya. Dia ambil keputusan itu. Untung tidak jadi. Kan begitu. Puji Tuhan lah. Saya bilang, bagus Buru, kau datang kemari. Dan aku yang, puji Tuhan lah kau datang kemari. Saya senang menyambut kau. Saya suka menyambut kau. Kapan-kapan pun kau datang, telepon opung, aku ready. Tidak ada saya kritik. Kalau kita di GKP sini kan, kalau ada orang bunuh diri kan, Wimbo, mardu saho. Oh, kan begitu. Lakumaya gendai, wah ngeri kali lagi GKP sini. Hah? Ngeri itu kan. Lakumaya gendai. Kenapa orang bunuh diri? Kan karena sakit. Hah? Orang itu. Domba, haleluya. Baguslah sudah gendai. Tapi reaksi orang kepada orang yang bunuh diri itu biasanya bagaimana? Bodoh main. Pala sona itu sitaronon nang buya tasi. Merdosa. Dalam ilmu kami, ilmu yang saya pelajari, yang bunuh diri itu ialah karena sakit. Sakit tidak dapat diselesaikan. Jadi bukan gara-gara yang lain, sakit. Sakit umur, sakit maduka-duka, lantas terokos sibe. Maka itu di dalam ilmu kami pelajari itu adalah karena sakit. Tidak ada bedanya itu dengan yang orang sakit. Ada orang yang sakit begini ya, situa-situa. Ada orang sakit situa. Umpamanya sakit liver. Dibilang dokter, jangan lagi makan yang berminyak-minyak ya Pak. Jangan lagi merokok ya. Jangan makan lagi jagal babi ya. Makan makanan yang sehat lah. Yopot. Bunuh diri itu enggak. Hah? Bunuh diri itu enggak. Itu bunuh diri pelan-pelan. Yang tadi itu bunuh diri tiba-tiba. Kan begitu. Sama-sama sakit kan. Tertawa. Aduh nggak sudah serius. Orang sudah sege. Coba bilang apa dalam hati kalian. Itu. Yang saya bilang itu tadi pertama itu yang bunuh diri tiba-tiba itu. Lantar tarokos sibe. Akhirnya diambil keputusan. Tapi ada situa, jangan merokok lagi, jangan ini sudah sakit paru-paru. Paru-parunya sudah bahaya, merokok lagi. Itu bunuh diri enggak? Enggak, maksud saya supaya pencerahan ini. Karena tadi ada lawan kita dalam hidup ini yang akhirnya bisa merenggut kehidupan. Nah,
itu ke. Asal mengena ambil toge. Pemazmur ini sudah mengakui ada yang mau merenggut hidupnya. Menelan dia hidup-hidup kok. Dia akui itu. Puncaknya tetap kematian. Jadi pelan-pelan kita. Makanya pemazmur bilang dalam teks kita ini. Mungkin por ini untung nih halak batak pelang palama hua. Halak batak kan madabu markareta untung melang ponggol nahenan ina. Kesenai dong makan. Enggak apa-apa, seandainya begitu pun sanggup dia mengatakan untunglah. Kan begitu. Marlanggar banana tuari jai pemana tabrakan. Lang mahua mobilnya dosa maseda. Untung main ina. Ay mau untung nih halak batak. Tapi lang pala mahuwa, GP ay utuman. Tapi kalau pemazmur dia bilang, anggolang Jehovah yang memihak kita. Anggolang Jehovah nama kasomani kita. Dia bilang. Karena sudah dibayangkan oleh pemazmur ini, dia berhadapan muka melawan ada 5 di sini yang akan merenggut nyawanya. Ada 5, 1 lawan 5 atau 1 lawan 6. Dan ada Tuhan memihak dia. Ada pengakuan iman. Anggolang Jehovah, kalau bukan Tuhan yang memihak kita, mereka sudah menelan kita hidup-hidup. Giginya sudah merobek-robek kita. Mereka itu seperti air bah yang akan menenggelamkan kita. Mereka sudah seperti air yang kencang dan puting beliung yang menghabiskan kita. Kalau bukan Tuhan yang memihak kita. Sunai Mahatakonotta. GKPS Harapan Indah. Terima kasih ma Tuhan. AGP marutang kami 600 juta. Kami masih tenang di sini. Oh, bisa nggak seperti itu? Unang lalap puma. Ada lagi utang kita. Ada lagi utang kita. Ada lagi utang kita. Pingsan nanti. Mau pingsan orang enggak perlu pingsan jadi orang Kristen. Sama siapa utang itu? Bilang sama dia. Utang kami belum bisa kami bayar ya. Bilang, udah. Kalau itu utang sama Boru Tagalung, misalkan. Bilang aja. Kapan bisa dibayar jemaat uangku itu? Belum cukup uang kita. Sabarlah. Senyum-senyum pula orang ini. Terserah siapa itu. Enggak soal. Belum bisa. Mau kau tembak-tembak nah bilang. Ya memang enggak ada mau diapain. Ya. Makanya kita bilang kalau pemazmur ini bilang puji Tuhan karena Tuhan memihak kita. Kematian itu tidak terjadi. Tidak jadi saya dirobek-robek oleh gigi singa itu. Tidak jadi saya ditenggelamkan oleh air bah itu. Tidak jadi saya dilingkupi oleh air bah itu. Tidak jadi saya terjerat. Bahkan jeratnya terputus. Karena Tuhan memihak kami. Mau situ. So negar gor tamu lumu. Badokah tua nama bilenon. Ya itulah. Sebetulnya masih ada satu lagi lawan. Tidak disebutkan dalam teks ini, tapi akan saya sebutkan itu. Lawan yang paling hebat satu lagi ialah Kubilang, mau Dodi nomor 32 inang baru sinaga para si Pakinalang. Dodi ngai sonon diri mindo musuh nima pakon si pangagoin. Dodi nomor berapa itu? Oh, ingat baru
diri mindo musunima pakonsi pangagoin. Ini lawan dari luar yang 5 itu tadi. Ini dari dalam. Istimewa, hati-hati. Ini yang paling ngeri. Sangka holong tong tuata itu. Aduh. Kita buka dulu nyanyian itu. Sangka holong tong tuata itu ayat 1-nya. Maaflah. Oh. 108. Tengok dulu musiknya Pak, 108. Nomor 108 ayat 1 dan ayat 8. Ayat 12. Oke? Kalau pemazmur mengatakan musuhnya itu yang dari luar semua yang datang itu, kita harus tambahkan satu lagi. Diri mindo musuhnima pakon sipangago. Hati-hati dong. Ini yang tidak bisa kita kalahkan selalu. Dan kita sering tidak mau berdoa, Tuhan, dong pejon nalang madiarai da Tuhan, pader hamon. Kalau melawan orang kita berdoa, Tuhan itu baru pasar ibu menghina aku tadi, tolonglah Tuhan, aku bilang kan boleh. Pandri juga, Tuhan itu pandri tadi ngomong tidak beres di dalam kuliah, tolonglah Tuhan. Itu karena dari dua. Kalau diriku, maukah aku bilang, Tuhan aku masih dendam lihat inang buru Tagalung. Kan itu lawanku sekarang, hatiku lawanku. Tuhan, tolonglah Tuhan. Belum mau aku menyalam itu. Ada buruku, buru pasar. Kau buru apa tadi yang buru? Buru purba, ini buru saragi. Buru si payung. Itu buru payung sama buru purba Tuhan. Belum mampu aku menyalamnya. Sudah mau ku bikin tanganku tapi ku tarik lagi Tuhan. Sudah mau ku bikin tanganku ku tarik lagi Tuhan. Kan itu lawan kita. Dodin Konita nomor 100 ayat 1 pakon ayat 12. Coba periksa Bapak ini. Kan jelas sekali kan. Sangga holong tuhong tuhatta. Namang itu. Imbang hita madirita. Imbang hita madirita. Tanda jora. Jora. Tahu artinya buru payung jora? Hah? Tahu? Pandri tahu? Enggak tahu dia. Ya itulah. Kapok boleh. Sedikit lagi di atas kapok. Jora. Jora artinya tinggalkan. Disuruh ditinggalkan. Jeralah aku Tuhan. Tidak mau lagi aku meneruskan itu Tuhan. Kan begitu. Itulah yang jerah. Iya. Imbang hita madirita.
Tadi 5 di dalam Psalm 124. Kita tambahkan hari ini 1. Dirita doha pelawata. Jadi barang siapa yang tidak mau merendahkan diri, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah rendahkan hatiku ini. Masih sombong aku Tuhan. Masuk ayat 12, kita nyanyikan ayat 12. Kita ini membuat jalan keluar. Tidak dibiarkan Tuhan kita stagnan di dalam suasana itu. Bahasa mahasiswa kan selalu ada solusi. Oke? Ada 5 tadi mahasiswa itu. Dalam bahasa mahasiswa, kalau ada persoalan-persoalan, solusinya apa? Dalam ayat 12 itu disebutkan, dirimindo musuhni mapakon si pangagun. Memang dibilang, dirimulah menjadi musuhmu dan itu yang menghancurkan hidupmu. Karena kau tidak bereskan itu selalu. Tapi jalan keluar ada dibikin Tuhan. Ayat 12 itu. Tertutup pula ini. Ayat 12 itu tadi dibilang, angguhago luhan nima, Inma Yesus ini. Dirimindo musuh nima pakon si pangaguin. Anggu hagulun nima inma Tuhan Yesus. Ada solusi. Cepat datang kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda sombong, bilang, Tuhan aku sombong Tuhan. Bilang sama dia, kan itu pribadimu dengan dia. Kan boleh, enggak usah dibilang sama orang lain kan. Kan boleh dong, enggak secara pribadi kan. Tuhan aku sedang sombong ini. Aku sedang ini. Biarlah tidak sempat ini menghancurkan aku Tuhan. Biarlah Engkau memihak aku untuk menyelesaikan ini Tuhan. Kan boleh. Tapi kadang-kadang kita nggak mau, kan begitu. Nggak mau kita bilang kita sombong. Kita anggap kalau sudah pakai jasa aku datang ke gereja, pulpen melasak di sini kan, markilat pulpen kan, kita anggap sudah aman. Memang dilihat orang kita gagal datang ke gereja. Tapi hatimu siapa yang tahu? You know yourself. Anda tahu dirimu. Kenapa bohongi dirimu? Wah, sebenarnya kau buru. Iya, kan kita tahu diri kita. Enggak usah orang lain. Kita tahu kok diri kita. Ini biar jangan kalian pikir nanti bahwa aku tidak pernah gagal. Aku juga pernah gagal tentang itu. Ada orang konsultasi dengan saya. Saya mengandalkan profesionalitas saya. Saya tidak berdoa waktu dia mau datang. Dan kami tidak berdoa pada waktu kami konsultasi itu. Karena saya bilang sama diri saya, loh, kan aku di Indonesia ini 10 orang yang seperti ini salah satu aku. Masa nggak bisa beres ku bikin? Gagal total. Gagal total. Orang itu pun menangis pulang. Kok nggak bisa aku ditolong pendeta? Padahal orang bilang pendeta itu banyak menolong orang. Itulah. Aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan maafkanlah aku. Aku tadi bilang sama diriku, waktu mau datang orang itu, ku bilang aku hebat Tuhan. Karena ilmu yang kau berikan ini hebat memang sama aku. Tapi aku tidak andalkan kau, ampuni aku Tuhan. Sekarang aja pun aku mau menangis mengingat itu. Sudah bayangkan, mau nggak kita seperti itu?
Kalau bukan Tuhan yang menolong kita sudah hancur total. Ambilang Jehovah memihak kita, hidup ini sudah hancur total. Makanya kita merantau di Jakarta ini, kita hidup dengan keadaan seperti ini. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin buru. Amin Mai. Nah, sudah 1 jam 15 menit aku berkhotbah. Nanti kita tambah lah. Oke, jangan terus pulang. Orangnya sudah dipesan nasi itu. Ya, harus semua. Kalau saya harus ingat semua itu. Kalau sudah dibicarakan harus diingat semua. Masih dikasih Tuhan normal ini. Mudah-mudahan. Jadi inang bersinaga, sabtabi ngasadia umurmu. Sadia nina. Betul. Tabbay hamsa da katanari. 80 dope. Atau kam. Ang gawi suku kam situa mewah, suku kam matongonang. Suku kam sa dia umurhu. Umurhu 77 dope. Karena aku masih mau hidup lagi. Terserah sama Tuhan kalau dikasih. Tapi aku mau dari hatiku. Aku masih mau hidup. Tapi terserah sama Tuhan. Tapi aku masih mau hidup. Sekarang tanggal 29. 10 hari yang lewat aku ulang tahun 77. Biar tahu baru Tagalog. Ya. Kita rayakan itu nanti di sini dengan makan nasi bungkus. Kan gak apa-apa. Loh, ya itu sederhana saja hidup ini kok. Bikin sukacita. Itulah. Makanya kalau ditanya orang aku, saya umurmu pandita, 77 dope. Tanggal 19 yang lewat aku 77. Hamsit tua. Situasi ada berapa? Hah? Ahmad, sama tanggalnya. Itu kenapa enggak telepon aku? Kayak mana? Jadi ya itulah. Kalau bukan Tuhan memihak kita, kapanpun, dimanapun, kita tidak akan ada apa-apanya. Dimanapun Anda berada, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, di tempat manapun Anda, kalau bukan Tuhan memihak, yakinlah tidak ada apa-apanya kita ini. Zero. Kita mau bangkit. Jemaat ini perlu bangkit. Jadi kalau kita ikut-ikut tadi khotbah ini, dimulai tadi, vote of appreciation. Okay? Apresiasi itu dimulai. Kemudian pengakuan iman itu. Dan pengakuan diri. Jangan sempat Anda dihancurkan oleh dirimu sendiri. Karena Tuhan mau menolongmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Atas berkat-Mu kepada kami. Dalam hidup kami ini, kami mengalami hal-hal yang menyulitkan hidup kami. Bahkan yang mau mengancam hidup kami sampai kepada kematian. Terima kasih Engkau memihak kami. Kalau bukan Tuhan yang memihak kami akan hancur total. Tak ada makna hidup kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, karena hari ini firman-Mu mengatakan kepada kami, Engkau memberi jalan keluar kepada kami dalam hidup ini. Engkau akan membela kami, memihak kami. Biarlah itu juga terus menggema dalam hidup kami. Dalam hidup anak-anak kami. Dalam hidup cucu-cucu kami semua. Dalam hidup persekutuan ini tengah-tengah jemaat-Mu ini. Bahwa Engkaulah yang membela kami. Biarlah setiap orang mampu melawan hatinya yang merusak hidupnya. Tuhan, dibutuhkan kami do. Diri namion gati. Gabi musuh nami, gabi si pangago bani goluh namion, urupi hamba nami Tuhan. Asen na mga guhon diri namion,
yang bukon nami marti kuasamu, na mangungo na persedaon gulu namion, itengking hanami usir hanami, mariti ni kuasamu, asemonang hanami Tuhan halami ham. Terima kasih ma Bapak Ibu Kristus Tuhan nami. Amin. Kuria na inalongan ni Tuhan, pasir-sir kita madirita, lao manggalangkon galangan na inarsukon ni Tuhan. Paimay patupuhita galangatang, tangarita malubi hata ni newata na gabi onjolan bat talaw manggalang, ay ma natarsurat bani, sada kronika saplonom ay 20 siya. Sonon mahatami. Bere mabani Jahuba hamuliaw ni Koranni, buwan magalangan, anjarohman na siyam hulubeni, somba majahuba marpakean na pasi. Sonari patupuhita magalangata. jongjong. Martong mahita, marterima kasih mangondoskan kalangat tahuban Tuhan lebata. Ham Tuhan lebata Bapa nami, haroan ni haganuk. Umbamudo haroan ni pasu-pasu uban nami, diberi hamdo ban nami golu apa goluhan hari-hari. Ham Tuhan, dijonyon dusono nami do ubamu, golu pakon pasu-pasu nadop bineremu uban nami.
Saya lambin margogo matongonan nami ihasomani hidup ni urmu. Apa pasu-pasumu bani na mandalan kon horja nami. Papasingham magalangan na ginalang kon namion gabi galangan na misbo. Dobe-dobe mo. Ase lambin ni harkau kanami tongon. Dear nilayakmu pakon pasu-pasumu marhite na pasaut kon harasomu kumbani gogo pikiran apa sinadukan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jaluhan magalangan pakon tonggonan nyo. Amen. Bamu Tuhan manombawon bamu ganuban nadong bakwon. Siyam. Pindahin na siyam mana madear. Ulang mana jahat. Asi mangguru na siyam. Asi sonon ma tongon man jahuba na ibatas sebol. Hasoman na siyam. Songon na hinataon na siyam. Jaluhan mapasu-pasu. Kumbani tuan na ibatata. Ipasu-pasu anjay parorot tuan na ibatamaham. Isondangon tuan na ibatama buhinu ba mo dyan ang maidop mahur ni mangidapam. Idop pakon tuan na ibatama buhinu ba mo. Jana ipasorap madameni hubani tondoy mo. Amen. Oras mas selamat hari Minggu mawat taganupan. Oras mawat taganupan. Ya, selamat hari Minggu hubata marpasu-pasu Tuhan bani tupuata persekutuan ni kuriata. Piga-piga tuga-tuga na perlu hubata na perlu be aima asediar lobe tangar hita bani tahunon lang ibay kita pembinaan pembekalan hubani kuriata halani panorang pakon kemampuan ta bani situasi bani tahunon. Halani butuh biaya besar untuk ai. Tapi malah suhurta halani panditata aima pandite dusun munteon on eporus ke KPS periode tahun 2000. Ayo tene patwa tahun 2000 do eporus 2000 dah subai 2005. Ya. Jadi memang pemahaman pakon pengalaman domuhubani GKPS itu luar biasa. Jana malah suhur tabui rupa ko kita siang niarion. Aido no kan merbul-bual ya pakon padita. On mapanorang ni kita pembekalan. Judul ni ay pelayanan na iharosukon Tuhan na ipadala kita itong atongan ni Korea. Jadi on holy topi ini jadi berdalan program ta pasal pembekalan pembinaan untuk warga Korea. Jadi terima kasih bani pandita nami, tua pandita Edison Munti nadop memberi panorang hubata. Jadi ase ringgas ko kita on ulang-ulang kita. Ase dapotan kita bani hatan ni Tuhan na ipadas ni paditata. Jadi jangan dulu pulang, kita semua berdiam. Kalau makan inang nyonya bendahara tadi sudah pesan. Ulang pala mabir, dop salose huli bek kita sada sesi,
mangan rup hita sembari boy marbual-buali pakon paditata. Mungkin adong anggo Indonesia on lang piga songon paditon. Doktor konselor. Jadi secara psikologi perguluan ni Hajol Maon ipadomu pakon kuasa ni debata. Kira-kira sana ma ilmu ni paditon. Jadi atap dong holi hita pehoma boy patuga na siyam. Ase haganuk boy artini plong hita na Merkurion. Ayma naparlobe jadi ulang termulak holi langsung holi baik kita momenon habisai rumanga kita pakupaditata sekaligus manduling ulang tahun. Karena itu pakon inang ano kan citra tini. Kasi rupita manduling holi ulang tahun. Ayma naparlobe. Baru napaduahon selamat datang hubani Hasomanta, ase Triandi Saragi, Bapak Triandi Jado, Triandi Saragi, pakon inang April Istianti, Triando Saragi, inang Oyata sekolah minggu tene. Jadi holi salam hita iya ulang holi roh iya homahu gerejon ipasisipita makan songon nalang beristandaan, jonjong lebiham Bapak. Tori hita, asuli foto hita mana alami luar. Karena itu, ya terima kasih, selamat datang, selamat bergabung hubani Kuriata GKPS Sarapadinda. Baru napatuluhon patar masuk bulan Oktober. Jadi adong usulan humban nami, holi inang ketua inang pakon ketua Bapak Boy koordinasi hubani Hasomanta. Anggo pemuda tanggal 15 Desember marnatal sendiri di dia. Jadi lang gabung be pakon Bapak Inang untuk anggo Natal. Hita notol Bapak pakon Inang doli. Ketua Aima Herdiwanto Saragi. Sekretaris Arion Saragi. Bendahara Raja Leo Girsang. Sesi acara Inang Dinaria Saragi. Sesi konsumsi Inang Evi Turni. Bendahara Renol Saragi. Jadi ase holi ketua pengurus seksi Inang pakon Bapak Boy koordinasi anggo adong PI revisi ijai boy patuga kita. Halani tanggal 10 tolu ilantik masih dia gabe panitia untuk Natal gabungan anggo adong Natal gabungan anggulang 24 borongin 25 tolu sada pakon tanggal sada songon nasomal. Jadi ase ahagoran nih ase lambin bertumbuh ge. Artini adong kaderisasi hubani Hasomanta gabe lambin ringgas sita ganupan magidangi itong-atongan ni Kuriata. Aima nasongon tuga-tuga baru sekalian domu hubani tinting tanokan ay tita agak lungun ho matini mati-mati no kalaput kan. Artini berarti adong na terganggu. Napaduahon adong nalang hurang mangarusi. Tapi huboto doi kurion adong na mangarusi. Pasalay. Jadi onpe homa ase ringgasok kita homakan artinya adong talenta boy berita. Halanya totu domu bari panditatan nokan untuk kemuliaan Tuhan. Ulang homa terganggu hita halanya. Jangan tanggal 10 toluon homa adong ma pelantikan usia na baru. Onpe terima kasih homa hubani situa Detin Simaringga. Sadokon niya makubaso na ganupan mulai langadongon. Das subani panorangon. Tapi sihol mahomai kembako kita use hasil binjenges. Fokus subani pembangunan maholi situa Detin. Baik kita mau usai kepengurusan na baru. Asya dong berkesinambungan. Aido tujuannya. Aido benai tinting nokan ibaik kita pelantikan ase lambin diar pelayanan ikuriaton. Jadi aima tuga-tuga hubata jadi lang pala kaluar tene langsung orang berita hubani panditata baru nasyam na marjuba boy mahumay buka. Holi dop salose kita baru marsalam-salaman baru mangan mendoling selama ulang tahun hubani panditata.
anggo sihol berehita membuli bajuni berehita. Kan ayo kan betul. Tim media tetap ada ya Bang. Kita diapain? Terbalik. Ya. Oke. Jadi terus kita jadi halo. Hubata kenupan ase ulang adong namin nakaluar tini ase hubagas hita ase boy langsung ipukka hita anggo adong kebetulan horjana legan boy tapi hita na tadi ngijon ase rup hita tini. Dar adong nalang tertarok ko bilang mangisop. Oke. Mari kita bangkit berdiri, oke? Come on. Fenry. Oke. Oh, itu. Oke, yang ini terus saja nggak apa-apa. Udah boleh buka baju toga. Oke, kita buat nyanyi Huhamegakon. Oke ya. Kita akan banyak nyanyi. Tiga ratus enam. Satu dua. 306. 1 2 cek sound. Oke. Siapa yang bisa bangkit berdiri? Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Huhamegakon doin tong tong. 2 musik. Satu, 2, 3.
Marmega-mega, marmega-mega, kencangkan. Marmega-mega, Andoni. Sekali lagi, marmega-mega, 2 ya. Marmega-mega. Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan. Kesempatan Nabi Neremon banami bani perjumpaan tonga-tonga ni Kuriamon. Ipergunakan kami tokin Tuhan. Merpersauran halani hatamu. Ajari hamba nami ganuban bani persauranon. Mengarusi harosuhmu, sonaha nami merkuria, ilube-ilubemu, pataridakun hapor seon nami nasitong, ajari hamba nami bani perjumpahanon, asit totap hanami sada pakonam, hanami pe sada hanami Tuhan, halani hidup ni urmu, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami, roh nami mertonggo ubamu. Amin. Mendoding kita usai, hari ini harinya Tuhan. Tetap dengan berdiri. Oke. Ijanokan na baru anggota ni Kuria na baru pindah cililita na iji dope. Oh. Ayo Pak, kau ready aja saja dulu. Hari ini harinya Tuhan. Guru sekolah minggunya tadi mana sini? Maunya anak-anak itu dibawa kemari tuh. Muda dan anak-anak yang di atas boleh kita bawa kemari.
kuat. Silakan duduk. Coba dituliskan di sini, Pak. Ada dua hal menunjukkan pertumbuhan gereja. Nah, siang Bapak Pakonina, kita mulailah ya pelan-pelan. Tadi Bapak Purhanger udah bilang, nahadu hita namar kuriaon, kan begitu. Jadi malah suhur nukan sopat marah aseibain acaraon. Sangat sederhana, biarpun sederhana kita anggap ini sangat penting. Ada dua hal tanda-tanda gereja yang terus bertumbuh. Kita ini, gereja ini bertumbuh menurut kitab Efesus. Oke. 1, Efesus bikin ingat Pak, Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Efesus 2 ayat 4 sampai 6, oke? Salah satu, nanti kita teruskan yang lain, tanda gereja yang bertumbuh kalau Injil itu diberitakan dengan benar. Jadi tidak boleh sesuka hati. Ambilan nama diarai diberitakan selalu dengan benar. Sebab banyak orang tidak memberitakannya dengan benar. Dibuatlah keinginannya, seenaknya. Enak didengar, tapi sebenarnya tidak pas dengan Injil itu. Dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 6 itu disebutkan, belum jadi Pak, bagaimana bikin dulu? Enggak, saya tunggu pun pelan-pelan sambil ngomong. Jadi kalau Kristus diberitakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan kita yang terus akan menyelamatkan kita, itulah yang Injil yang benar. Kalau saya baca dulu di dalam Efesus 2 ini ya, naibata, Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Naibata nabayak badidom niuhur halani holong ni dabaggalin batta. Ipaguluh dohita rapkon Kristus sagala nadop mati bagas pelanggaron. Halani hidup niurdo ase maluah nasyam. Anja rapkon Kristus Yesus dohita ipapugo. Anja ipabakit dohita hugom-goman na gori atas ibagas Kristus Yesus. Nasyam namatihinan ipaguluh Kristus bersama Kristus. Itu salah satu tanda. Kalau diberitakan itu dalam kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, imannya akan bertumbuh. Judulnya itu aja Pak, judulnya itu aja. Tanda-tanda gereja bertumbuh. 1,
Injil diberitakan dengan benar. Dalam kurung bikin Efesus 2 ayat 4 sampai ayat 6. Gitu aja. Nanti kita baca bersama-sama. Kan begitu. Jadi yang dibilang Prohanger hari ini ialah tanda-tanda yang berikut. Nomor 2, tanda yang berikut ialah kalau jemaat diperlengkapi dengan benar. Jadi diberitakan pun Injil, kalau enggak diperlengkapi, enggak bisa. Bagaimana si tua merambilan? Bagaimana si tua melayani orang sakit? Harus diperlengkapi. 2 ayat 4 sampai 6-nya Pak. Judulnya di atas tadi, dua tanda-tanda gereja yang bertumbuh. Judulnya yang penting. Oke. 2 tanda-tanda gereja yang bertumbuh. 1, Injil diberitakan dengan benar. Dalam kurung Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Halnya itu se marsermo kita terus situa. Ase Injil itu diberitakan dengan baik. Melalui sermon diajari kita. Kan begitu. Kita baca firman itu dengan baik. Tanda-tanda nomor 2 ini yang kita lakukan sekarang. Sudah nomor 1 tadi, nomor 1, Injil diberitakan dengan benar. Pelan-pelan saja, nanti sekretaris mencatat itu juga supaya bisa diapa. Dalam kurung Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Kan gitu, nanti dibaca juga. Oke. Nomor 2, jemaat diperlengkapi dengan baik. Nah, inilah yang kita lakukan ini sekarang. Jemaat diperlengkapi dengan baik. Dalam kurung Efesus 4 ayat 12. Kalau itu tuliskanlah Efesus 4 ayat 12 itu. Supaya itu yang kita pelajari bersama. Ayat 11 dan 12. Bukan Efesus 4 ayat 11 dan 12. Oke? Efesus 4 ayat 11 12. Tuliskanlah ini. Efesus 4 11 12 itu. Lengkap. Biar itu terus lengket. Kan gitu. Sebab itulah yang kita lakukan sekarang. Oke. Lagu apa kau persiapkan sebentar lagi? Ya enggak, ini harus, sebab ini bosan ini kalau enggak nyanyi. Efesus 4 ayat 11 12. Itulah yang dibilang Bapak Prohanger tadi, kita manfaatkan waktu ini untuk memperlengkapi jemaat. Oke. Supaya cepat. Bukan Nasyam Alkitab Nasyam. Efesus 4 ayat 11 12. Ini dia. Udah ada di sini. Kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Oke, kita baca.
Satu, satu, dua, tiga. Untuk memperlengkapi, nah, itu menjadi kata inti, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kan begitu. Kalau pergi ke ladang gak ada cangkul, bagaimana? Gak bisa. Kalau Anda pergi sekolah sekarang, gak ada pulpen, gak ada HP, gak ada laptop, kan gak jadi. Harus diperlengkapi. Makanya situ-situ ini selalu panggil sermon, supaya melalui sermon diperlengkapi, karena marambilan di pertonggoan. Jangan pula nanti marambilan tidak sermon. Kan begitu. Kalau ada orang sakit, bagaimana mengunjungi orang sakit? Harus diperlengkapi. Langboi hur-hur tamar sabu ba na buritan. Ulang tabahitan na burit ni. Nokan laperok kita suhu panas ni 38 do kusirok kita jadi 30 sia. Gak bisa. Karena apa? Karena kita tidak diperlengkapi untuk itu. Kan begitu. Itulah contohnya. Baik kama borita nau. Nakit 38 do panasu. Datang suster. Pak, panasnya 38 ya. Oh, bagus. Sudah kemarin 39, sekarang 38. Roh maham. Udah ku simulakan 30 sia panasku. Kan gak benar. Itulah contohnya. Mengapa? Karena tidak tahu caranya bagaimana menghadapi orang sakit. Masih mutuk-mutuk baru. Musuh Aima. Jadi ini ayat 12 ini memperlengkapi orang-orang kudus. Kita tanya dulu anak-anak muda ini. Pernah orang tuamu sakit baru? Pernah. Kau bikin dia makin sakit kah atau makin sembuh? Tunggu dulu, ingat-ingat dulu. Kalau kau ngomong tidak benar, makin sakit dia enggak? Kan begitu. Kalau kau ngomong benar, pasti tensinya turun. Dari 150 menjadi 130. Kalau kau tidak ngomong benar, tensinya tadi 130 jadi 180. Gawat kita. Tambah uang berobat. Aturan ada uang sekolahmu, enggak ada lagi. Kan sederhana kan? Mengapa? Tidak diperlengkapi dengan baik. Jadi, nah ini, makanya saya mau tanya kalian ini. Hari ini kalau kita belajar sedikit, yang paling penting apa? Siapa yang sering melihat orang sakit? Pengurus Parinangon? Ini kelompok Parinangon sering lihat orang sakit. Hah? Iya, bahkan mengalami. Oh ingat, baru apa? Berdiri dulu di tempat. Sini dulu. Sini dulu. Oh, berdiri sini. Oh, pakai mic. Enggak, disuruh bawa. Sini, naik sini. Pernah mengalami sakit? Saya pernah dan anak saya malah yang sakit. Boleh. Artinya, buru ahaduham. Baru simar mata. Baru simar mata ongga buritan. I rumah atau i rumah sakit? Anggawi rumah i rumah sakit iya, tapi anak masih dalam keadaan sakit. Oke. Coba ingat-ingat dulu. Pernahkah orang datang waktu ham sakit makin tidak enak perasaanmu karena mereka datang? Pernah. Nah, itulah. Sederhana kan? Itulah contohnya. Kan ini mengaku. Tak usah kita bilang siapa yang datang itu. Tidak bagus kalau kita bilang-bilang. Nah, tapi pernah tidak merasa enak gitu.
Jadi tensimu tadinya berapa jadi berapa? Aku malah buang napas tadi. Tengok. Sesak napas dia. Gitu, sesak napas. Itulah. Aturan sembuh jadi tidak sembuh. Iya. Mahua. Kan bagusan jujur ya. Jujur. Itu penting supaya kita tahu. Ini kita mau memperlengkapi. Dulu, sekarang anakmu masih sakit. Coba, di rumah sakit atau di rumah? Dia malah calon pendeta, Bapak. Dia sekarang di mana? Sekarang kemarin dia lagi ikut tes, tapi sayangnya belum lolos, tapi nanti lolos. Oke. Jadi dia sakit sekarang. Dia sakitnya malah sakit, apa ya, epilepsi. Oke. Nah, kita cek. Dia pernah sakit, tidak merasa enak karena kawan yang datang. Sekarang kita tes dia. Kita tanya, anaknya sakit. Kau sayang sama anakmu enggak?